Beli apa? Yang baru masuk speakernya dimatikan aja dulu ya. Sini beli. Lewat. Sini kuning di. Ditutup dulu ya speakernya ya. Ditutup dulu. Itu Pak, sini Pak, berisi Pak, sini. Ya, sambil menunggu yang belum ya, saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi nanti kalau Pak Guru kasih salam jawab ya, nanti speakernya dinyalakan dulu ya, nanti dimatikan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kedengeran nggak? Ada suaranya, Pak. Oh iya, ya nanti ketika Pak Guru kasih salam, speakernya dibuka dulu semua ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya silakan yang sudah speakernya dimatikan lagi. Ya, untuk pertemuan kali ini untuk mengawali ya. Ya, untuk mengawali kita membahas tentang yang namanya sistem pencernaan manusia khususnya pada nutrisi ya, nutrisi pada makanan, kandungan nutrisi pada makanan yang kita akan pelajari ya. Tadi sudah
dikirim LKPD ke Google Classroom kalian ya. Ada yang beberapa yang mengerjakan ya, udah bagus ya. Yaitu ya, nanti yang belum saya masih tunggu ya, untuk yang belum saja ya. Yang sudah saya lihat tadi sudah bagus. Untuk kesempatan kali ini hanya ingin saya menguatkan saja ya, lewat beberapa anak yang sudah mengerjakan ya, untuk bisa membacakan hasilnya. Ada beberapa nanti yang akan saya suruh membacakan ya. Dari kelas 8C coba dulu, Adisa Ramadhani ada enggak? Adisa Ramadhani 8C ada enggak? Belum ya, belum hadir ya. Ya, yang kedua coba Alif Danang ada enggak? Alif Danang 8C Ada Pak. ada ya. Coba perhatikan dulu ya. Coba sambil dilihat, coba pekerjaanmu dipegang ya. Nanti saya tunjukkan sebentar nih. Iya. Iya, nanti dulu. Terlihat tidak ya? Halo, terlihat tidak? Boten Pak. Oh, belum. Bentar. Saya share dulu. Terlihat belum? Sudah terlihat belum? Belum. Oh, belum. Ya, bentar dulu. Ini lambat kayaknya. Ini terlihat tidak? Belum. Belum. Bentar. Saya tampilkan LKPD dulu. Terlihat belum? Udah. Ya, coba. Ya, coba Mas Alif Danang coba dibacakan dari hasil rumusan masalahnya gimana coba? Alif Danang coba. Rumusan masalah tuliskan masalah dalam bentuk kalimat. Apakah lebih syarat kita jadi Ya. Ya. Terus hipotesisnya? hipotesis sementaranya Iya. adalah di kantin sekolah banyak sekali jenis makanan dari kemasan sampai tersendiri. Ya. Apakah logisnya tersebut itu Ya. kembali kepada dari kita sendiri, apakah kita membeli jasa mana Ya. yang harga ditawarkan rasa atau makanan yang menawarkan gizi dan rasa. Ya. Ya. Terus terakhir aja kesimpulannya apa yang kamu dapat? Coba dibaca kesimpulannya. Makanan-makanan yang mengandung berbagai macam gizi dan setiap makanan memiliki kebutuhan yang berbeda. Sebagian makan makanan yang mengandung dimasukkan itu
Ya, sebenarnya akan tercukupi. ya. Kira-kira mengandung apa aja yang seharusnya ada, Mas Alif Danang? Wonten protein Ya, terus? kalsium, Terus? Ya, bisa. nutrisi, ya, protein vitamin. Ya. Terus kalau nasi termasuk apa? Karbohidrat. Ya, karbohidrat. Ya, udah ya. Terima kasih untuk Mas Alif Danang. Coba satu lagi dari 8C. Dinda Puspita ada tidak? Ya, coba dibacakan hasilnya coba dari rumusan masalahnya coba. Ya. Halo? Nggak jelas? Ya, masih gangguan sinyal kayaknya. Ya, nanti bisa dicoba lagi ya. Coba satu lagi, Excelda ada nggak Excelda? Halo, Excelda? Ya, coba dibacakan hasilnya dari rumusan masalah, coba. Rumusan masalahnya adalah yang tergabung di dalam makanan. Ya, terus hipotesisnya? Hipotesisnya yang berbeda tetap. Kita butuh pemain alur dan dapat energi. Iya. Kamu tadi sudah mengamati berapa produk kemasan? 10. Oh, 10. Ya, coba dari 10 itu menjawab pertanyaan yang pertama, coba. Nomor 1. Coba dijawab pertanyaannya yang pertanyaan dan diskusi itu. Nomor 1. Ya, yang H, yang pertanyaan dan diskusi. Apa? Ya, terus? Ya. Nomor 2, bagaimana caranya? Ya. Itu nomor 2 ya. Nomor 3, apakah? Coba, nomor 3. Tidak, makanan kita hanya untuk memenuhi keinginan kita. Terus nomor 4? Tidak, karena tidak ada pemulih energi. Nomor 5, tahukah kamu makanan apa saja yang termasuk komponen gizi seimbang? Makanan yang mengandung karbohidrat Ya. seperti nasi, Ya, terus? yang mengandung lemak seperti daging, Ya, terus? makanan yang mengandung vitamin seperti bayam, Ya, terus bisa? yang mengandung mineral seperti buah, Ya, yang mengandung protein seperti susu. iya. Protein ya, bisa susu ya. Jadi kesimpulannya apa? Ya, gitu aja sudah. Ya, terima kasih, Zelda. Nanti saya lihat lagi. Coba ke yang keempat. Bentar, saya lihat dulu pekerjaannya. Dea Rahma ada, Dea Rahma?
Halo, Dea Rahma? Belum hadir? Ya, kalau belum, Chelsea Aola sudah mengirimkan, coba. Chelsea Aola, dibacakan coba. Ada Pak? Ya, coba rumusan masalahnya apa yang kamu dapat? Chelsea Aola. Apakah Ya, makanan dipakai sehat atau tidak? dah itu aja. Ya, yang hipotesisnya coba hipotesis. Belum tentu sehat. Ya, coba dari pertanyaan yang 1 sampai 6, yang terakhir coba kesimpulan yang kamu dapatkan apa dari pembelajaran ini? Makanan yang seimbang harus memenuhi nutrisi sebagai sumber energi yang diperlukan oleh tubuh. Ya, nanti bisa ditambahkan ya, berarti mengandung apa aja? Karbohidrat, protein, Protein, lemak, lemak, ada vitamin, ya, air, vitamin dan ya mineral ya. Ada 6 ya? Iya, nanti bisa ditambah juga ya yang lain ya. Ya, ya, gitu ya. Itu intinya pembelajaran untuk kali ini itu tentang pembelajaran tentang nutrisi kandungan dalam makanan itu ada beberapa kandungan yang dibutuhkan tubuh. Berarti ketika kita makan sehari-hari ya, itu ada beberapa jenis nutrisi yang memang dibutuhkan untuk tubuh kita ya. Tidak hanya asal makan untuk menjaga antibodi tubuh kita setiap hari harus sehat ya. Itu harus mengandung yang namanya karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin dan yang namanya air ya. Jadi sebenarnya itu dibagi jadi dua, ada yang pertama yang namanya makronutrien dan yang kedua adalah mikronutrien. Ya, dengarkan ya, makronutrien dan mikronutrien. Kalau makronutrien itu ada 3 apa aja? Karbohidrat, protein, lemak, itu makronutrien. Kalau mikronutrien itu ada 3 juga apa aja? Vitamin, mineral, ya, vitamin, mineral dan air. Ya, gitu. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Bukan Pak? Ya, paham ya? Paham. Ya, berarti yang namanya mikronutrien tadi itu sebenarnya dibutuhkan sedikit saja di tubuh, tapi memang butuh, harus ada. Walaupun itu butuhnya sedikit, tapi harus ada. Misalnya vitamin dan mineral ya. Jadi misalnya vitamin C itu butuhnya tubuh itu hanya sedikit saja. Ya, nanti kalau misalnya mengkonsumsi vitamin C banyak itu nanti dibuang lewat urin, misalnya seperti itu ya. Tapi yang memang yang makronutrien itu yang banyak itu yang dibutuhkan itu yang pertama karbohidrat, protein dan lemak ya. Tapi tentu saja di zaman yang modern ini ya, itu salah satu penyakit yang berbahaya di dunia ini adalah penyakit gula ya. Ada yang pernah mendengar diabetes mellitus? Penyakit gula? Ya, itu ditimbulkan oleh yang namanya kandungan gula. Itu orang Indonesia itu karena konsumsi utamanya adalah karbohidratnya adalah nasi, itu memiliki kandungan gula paling besar, paling banyak dibanding dengan jenis karbohidrat yang lain, gitu ya. Jadi penderita diabetes di Indonesia itu ya sangat banyak karena konsumsi utama atau misalnya yang dikonsumsi utama itu harus nasi seperti itu. Biasanya kalau misalnya kalian misalnya jajan mie ayam gitu ya, makan mie ayam sudah misalnya semangkok sampai rumah lapar lagi gitu karena belum makan nasi karena itu kebiasaan seperti itu ya. Itu sebenarnya kalau sudah makan mie ya itu sebenarnya sudah makan karbohidrat ya. Ya, tapi karena kebiasaan kita orang Indonesia ya itu belum makan nasi, ya itu rasanya belum makan gitu ya. Berarti itu sebenarnya di dalam nasi tersebut terdapat kandungan glukosa yang sangat tinggi ya. Jadi untuk di zaman modern ini ya itu istilah 4 sehat 5 sempurna sudah agak tidak digunakan lagi ya. Itu biasanya digunakan lagi seperti ini, biasanya sedikit nasi dan perbanyak ya sayur-sayuran dan protein gitu ya. Ya jadi nasinya disedikitkan saja karena kandungan glukosanya itu sangat tinggi ya begitu. Ya yang diperbanyak itu protein ya. Apalagi kalian dalam masa pertumbuhan seorang pelajar ya kalian masih tumbuh terus ya pikirannya
sel-sel dalam tubuh kita, sel-sel otak kalian itu masih berkembang terus. Itu butuh asupan yang namanya asupan nutrisi yang sangat banyak ya untuk untuk meningkatkan kecerdasan kalian seperti itu. Ya, dan ciri-ciri dari yang namanya protein yaitu salah satu yang mungkin kalian selalu bisa lihat itu amis ya. Anyir amis itu salah satu ciri makanan yang mengandung protein yang sangat tinggi seperti itu. Paham? Iya, berarti iya. Saya tanya. Ketika kalian makan telur, proteinnya yang mana? Putih atau kuning? Kuning. Coba yang lain. Putih apa kuning? Ya, itu ya. Banyak salah ya. Proteinnya itu di telur putihnya ya. Ya, itu proteinnya di putihnya. Kalau yang kuning itu lemaknya. Baru tahu ya? Iya, kalian mengkonsumsi telur, itu yang bagian kuning-kuningnya, itu namanya lemaknya. Yang bagian proteinnya mana? Bagian putih telurnya. Ya, begitu ya. Ya, jadi kalian kalau makan telur ya, jangan putihnya dibuang, kuningnya dimakan ya. Ya, itu yang membuat cerdas kalian itu, yang buat pintar ya, adalah bagian putih telurnya itu, yang amis itu. Ya, yang bagian kuningnya itu adalah lemaknya ya, seperti itu. Itu contoh saja. Paham? Iya, begitu ya. Itu mempelajari tentang yang namanya kandungan nutrisi ya. Seperti itu ya, ada karbohidrat, ada yang karbohidrat banyak jenisnya ya, tidak hanya nasi ya, ada singkong, ada ketela rambat ya. Kemudian ada jagung ya, ada tales, ada kentang ya. Itu namanya semuanya adalah karbohidrat. Roti ya, itu namanya karbohidrat. Ya, jadi tidak hanya nasi ya. Ya, tidak hanya nasi seperti itu. Ya, sebentar ya, saya tampilkan sesuatu. Ini terlihat tidak? Oh, enggak terlihat. Ya, bentar. Sebentar dulu. Saya share dulu sebentar. Saya share dulu presentasi. Presentasi sebentar. Media. Nah, sebentar sih. Muter-muter. Terlihat tidak? Belum. Belum ya? Ya, bentar. Bentar, sinyal. Sudah terlihat belum? Halo, sudah terlihat belum? Oh, belum. Bentar, ini Pak Guru lagi nyari dulu. Ini terlihat belum? Halo, sudah terlihat belum? Belum. Oh, belum juga.
Terlihat belum? Ini terlihat? Sistem pencernaan manusia, kandungan nutrisi pada makanan yang kita makan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, saya jelaskan di sini kita akan mengenai nutrisi. Di sini jelaskan bahwa nutrisi adalah suatu zat kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya. Ya, terlihat ya? Halo, terlihat? Ya, itu ya. Ya, silakan. Ya, yang belum berarti sinyal ya. Ya, silakan saya bacakan ya. Nutrisi adalah suatu zat kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu energi, membangun dan memelihara. Ya, berarti fungsi ya, fungsi dari yang namanya makanan yang pertama adalah sebagai sumber energi. Ya, sebagai sumber energi itu siapa? Karbohidrat dan lemak. Ya, silakan ya sambil ditulis ya boleh. Itu yang fungsi yang pertama itu adalah sebagai sumber energi. Ya, makanya kita wajib setiap hari itu kalau kalian misalnya belajar setiap hari itu harus, walaupun tidak belajar ya, semua aktivitas itu harus di hasilnya itu dari yang namanya makanan ya. Berarti makanan itu mengandung yang namanya sumber energi. Siapa itu? Adalah karbohidrat dan lemak. Ya, tapi utamanya karbohidrat. Lemaknya itu ketika dalam tubuh kita itu energinya berkurang lah, bisa membakar lemak yang ada di dalam tubuh kita. Ya, bisa terbakar lemaknya jadi energi lagi ya, gitu ya. Kemudian yang kedua, membangun. Membangun itu artinya mengganti sel-sel yang rusak. Itu dilakukan oleh yang namanya protein. Ya, berarti menggantikan sel-sel yang rusak atau menggantikan membangun sel-sel yang baru masa pertumbuhan ya, seperti kalian yang masih dalam masa pertumbuhan itu, siapa yang membangun itu adalah protein seperti itu. Ya, terus yang ketiga adalah memelihara tubuh. Ya, siapa aja yang memelihara tubuh itu ada air, mineral dan vitamin. Ya, seperti itu ya. Berarti fungsi dari makanan, dari nutrisi itu ada tiga. Yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua sebagai membangun tubuh atau mengganti sel-sel yang rusak, dan yang ketiga memelihara aktivitas tubuh. Ya, memelihara aktivitas contohnya oleh air ya. Di dalam tubuh kita itu air yang sangat berfungsi ya untuk mengolah makanan yang ada dalam tubuh kita. Ya, begitu ya. Ya, saya lanjutkan. Ya, saya cepatkan saja ya. Ya, ini ya contoh ya. Ada nasi, ya, ada roti ya. Ya, saya lanjutkan aja. Saya cepatkan. Ya, nanti saya kirim ya. Ya, nanti saya kirim di materinya di Google Classroom ya, nanti tinggal dibaca saja. Nah, ini ada tiga, ada makronutrien ada tiga, mikronutrien ada tiga. Bisa dilihat? Ya, ya. Saya ulang lagi, makronutrien itu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Kalau mikronutrien ada vitamin, ada mineral dan air. Yaitu namanya makronutrien dan mikronutrien. Ya, ini ya contoh dari karbohidrat, kemudian bentar. Saya cepatkan saja. Ya, ini yang namanya protein. Ya. Ya, mengatur sel tubuh yang rusak, mengganti ya. Ya, 1 gram protein pada 4,1 kilokalori. Protein ya, ada yang namanya telur, ikan, ya ikan asin, ikan apa ya? Itu namanya ikan, itu namanya kandungannya protein. Daging ya, itu protein. Ya. Saya lanjutkan saja supaya cepat. Nah, ini lemak. Ya, lemak. Ya, sebagai cadangan sumber energi dalam tubuh kita adalah lemak. Ya, berarti ketika tubuh kita, misalnya kalian puasa ya, misalnya ya, berarti kan itu sumber energinya berkurang. Lah itu dalam tubuh kita itu ada endapan lemak. Lah itu ketika tubuh kita membutuhkan itu, nanti yang dibakar adalah lemaknya seperti itu ya, sebagai salah satu sumber energi yang ada dalam tubuh kita, bisa dibakar untuk sumber energi ketika tubuh kita membutuhkan.
Ya, gitu ya. Terus yang namanya vitamin ya buah-buahan itu salah satu dari unsur vitamin yang penting ya. Ya, harus ada dalam tubuh kita walaupun sedikit. Ya, ya ada. Coba dilihat ada beberapa jenis vitamin, ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Berarti ada A, B, C, D, E, K. A, B, C, D, E, K. Ada 6 jenis vitamin. Dengar halo? Iya, ada 6 jenis vitamin ya. Ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin K. Dengarkan semua. Ya, kalau yang larut dalam air, vitamin yang larut dalam air itu namanya vitamin B sama vitamin C. Ya, vitamin B sama vitamin C itu larut dalam air. Makanya kalau kalian misalnya mengkonsumsi vitamin terlalu banyak, tubuhnya sudah tidak butuh, itu dibuang lewat urin, lewat air seperti itu. Ya, terus yang kedua, vitamin yang larut dalam lemak itu ada 4, ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Ya, berarti ada 2 jenis ya, yang larut dalam air dan larut dalam lemak. Ya, gitu. Ya, gitu ya. Silakan dicermati nanti saya kirim juga materinya. Lah ini mineral. Ya, mineral juga sedikit dibutuhkan dalam tubuh kita. Ya, ini yang terakhir ya, air. Ya. Coba saya tanya, kalau misalnya setiap hari itu kira-kira diwajibkan minum air berapa gelas per hari seharusnya? 8. Iya, betul ya. 8 gelas per hari itu karena ya 8 gelas ya. Itu untuk menjaga kestabilan tubuh kita ya, terhindar dari yang namanya dehidrasi karena tubuh kita melakukan aktivitas. Lah penyeimbangnya adalah air nih. Air berguna untuk pelarut ya zat dalam tubuh kita, membuang sisa-sisa dari tubuh dan menjaga suhu tubuh ya. Jaga suhu. Iya, menjaga suhu tubuh. Ya, Ini gitu ya. salah satu Iya, coba ini perhatikan semua contoh tentang kegiatan menguji makanan mengandung amilum. Amilum itu karbohidrat ya, glukosa atau protein ya. Nama reagennya kalau amilum karbohidrat nama reaksi Nama reaktornya reagennya itu supaya membuktikan apa itu namanya larutan Lugol atau kalium iodida. Kalau gula itu namanya Benedict atau Fehling. Kalau protein itu namanya biuret atau Milan ya. Itu untuk penguji makanan. Berarti ketika makanan ditetesi Lugol ya kemudian berubah warna menjadi biru tua, berarti artinya mengandung amilum atau karbohidrat. Maksud? Iya, kemudian ketika makanan itu ditetesi Benedict ya, warnanya berubah jadi merah bata itu berarti makanan itu adalah gula, glukosa seperti itu maksudnya ya. Kemudian ketika ada makanan ditetesi biuret ternyata jadi ungu, merah muda sampai ke ungu. Lah itu namanya mengandung protein. Ya. Seperti ini adalah salah satu contoh ya menguji kandungan dalam makanan. Ya, silakan dihafalkan ya. Amilum, glukosa, protein, nama reagennya apa, kemudian warnanya berubah jadi apa seperti itu. Ya. Ya, ini yang namanya ya. Ya, ini nanti alatnya akan berwarna menjadi biru tua. Kalau ya. kita glukosa dideteksi Benedict atau Velina dan B, lalu akan berwarna biru kehijauan atau kuning sampai merah bata. Dan kalau makanan protein ini dideteksi biuret atau itu nanti lalu akan berwarna menjadi merah dan sampai kuning. Ya, seperti ini untuk dari aktivitas di dan seperti ini yang harus kita untuk selalu. Ya, udah ya. Berarti kita pelajari tentang yang namanya nutrisi ya ada yang namanya karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin dan air. Ya itu seharusnya yang menjaga tubuh kita. Ya, berarti tubuh kita itu butuh antibodi yang kuat. Apalagi kalau zaman sekarang pandemi itu berarti kan antibodinya harus kuat ya. Berarti makanan yang dalam tubuh kita itu yang masuk itu harus mengandung yang namanya nutrisi ya. Berarti selain memakai masker, selain menjaga jarak, selain pakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, ya, mencuci tangan, ada 2 lagi hal yang harus ditambahkan. Bukan 3M tapi 5M. Ya, berarti yang keempat itu adalah memakan makanan yang mengandung nutrisi yang banyak, makan nutrisi yang baik, banyak ya. Terus yang kelima
Ya, yang kelima adalah melakukan olahraga. Ya, itu ya tambahan dari 5M ya. Kayak ketika di zaman pandemi sekarang ini ya, tidak hanya 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, ya mencuci tangan, tapi ditambahi yang paling penting lagi sebenarnya ini melakukan olahraga dan makan makanan yang banyak mengandung nutrisi yang cukup. Ya itu sebenarnya ya ini pamungkasnya ini makan. Ya, makannya yang sehat, yang nutrisinya banyak, pasti tubuhnya kuat. Antibodinya pasti kuat. Ya, seperti itu. Ya, itu. Ada pertanyaan sampai sini silakan. Tidak. Ya, gitu ya itu ya tentang pembelajaran hari ini ya tentang yang namanya nutrisi pada makanan ya. Nanti materi ini ada bahan ajar, ada bahan ajar, ada PowerPoint nanti saya kirim ke Google Classroom ya, bisa dibaca sendiri nanti ya. Kemudian nanti saya akan kirimkan link Google Form ya. Nanti silakan dikerjakan. Ada 10 soal Google Form ya. Nanti saya kirim lewat WA saja langsung ya. Oke. Ya, nanti silakan dikerjakan ada 10 soal, cuma 10 soal sebentar ya, silakan dikerjakan saja. Saya ingin lihat hasilnya ya, begitu ya, nanti kerjakan. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita membahas tentang organ dan enzim pencernaan. Ya, berarti organ yang membantu pencernaan apa aja dan enzimnya yang membantu siapa aja. Kalau sekarang kandungan nutrisinya dulu. Kalau pertemuan berikutnya tentang organ dan enzim pencernaan. Sudah ya? Paham sampai sini? Paham. Ya, itu ya. Ya, nanti ya gitu ya. Silakan ya yang sudah gabung. Ya, terima kasih banyak ya sudah memberikan kontribusi. Kita belajar bareng karena ya tatap muka belum boleh ya. Jadi kan seperti ini mungkin yang bisa dilakukan. Sudah ya, cukup ya. Sekian saya ya. Ya, nanti kalau ada yang masih bingung boleh tanya lewat WA. Ya. Begitu, ada pertanyaan dulu, saya belum tutup, silakan. Halo, ada pertanyaan? Ya, tidak ya. Ya, silakan nanti dipelajari. Saya kirim bahan ajar dan PowerPoint dan link media YouTube nanti saya kirim lewat Google Classroom kalian. Kemudian nanti soal Google Form akan saya kirim lewat WA langsung saja. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita membahas tentang yang namanya organ pencernaan dan enzim-enzim pencernaan ya. Sudah ya? Sekian dari saya ya, sekian dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih ya? Ya, silakan live boleh, klik live. Ya, silakan klik meninggalkan boleh.